Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Diduga tidak memiliki izin, pabrik kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu ditutup dan disita polisi. Menanggapi mural yang menyentil, Wali Kota Banjarmasin menyatakan ia tidak anti kritik. Masih PPKM level 4, PTM di Kota Banjarmasin kembali ditunda. Ditkrimsus Polda Kalsel menutup dan menyita pabrik kelapa sawit milik PT Ladang Rumpun Subur Abadi di Desa Bayansari, Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa lalu. Perusahaan ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa izin. Polisi pun menutup aktivitas dan menyita perkebunan kelapa sawit seluas 2.300 hektar milik perusahaan di bawah grup Minamas ini. Setelah dipasangi garis polisi pada Selasa siang lalu, ratusan karyawan di pabrik ini pun diminta meninggalkan kantor mereka. PT LSI, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, kami penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan serangkaian penanganan penyidikan. Jadi hari ini kita melakukan penyidikan berupa upaya paksa, penyitaan dan penggeledahan terhadap objek yang dipersangkakan. Pelanggarannya apa ini? Pelanggarannya menggunakan terus menduduki kawasan hutan tanpa ada dokumen atau tanpa ada izin. Jadi sebelumnya kita sudah dengan ahli melakukan overlay pengukuran. Dari situ kita dapat hasil bahwa PT LSI berada di kawasan hutan. Itu gambarannya seperti itu. Udah berapa lama dia menduduki ini? Udah berapa? Dari tahun 95. Dari tahun 95. Penyitaan pabrik dan kebun kelapa sawit ini mengagetkan ratusan karyawan karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Untuk sementara waktu karyawan dari perusahaan ini dirumahkan dan menunggu hasil dari proses hukum. Ada pengumuman nggak dari perusahaan? Tidak karyawan ada seperti apa? pemberitahuan sebelumnya. Oke. Terus nih diliburkan atau gimana nih sementara nih? Karena pabrik disita nih. Kalau sementara sepertinya mungkin libur kayaknya Pak. Libur dulu ya. Atau mungkin ada kegiatan tapi tidak ada kegiatan aktif, hanya pembersihan atau apa. Oke. Terus gimana nih perasaan ibu dengan kondisi seperti ini? Sedih Pak. Sedih ya. Tidak ada ini. Belum ada apa ya untuk kedepannya. Belum ada rencana ya? Belum ada rencana. Manajemen PT Ladang Rumpun Subur Abadi menolak memberikan keterangan karena alasan tidak berwenang. Perusahaan kelapa sawit yang telah beroperasi sejak tahun 1999 ini mempekerjakan sekitar 500 karyawan untuk divisi pabrik dan perkebunan. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Polresta Banjarmasin menggelar pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 329,25 gram dan 17 butir pil ekstasi pada Rabu siang. Pemusnahan narkoba digelar di Mapolresta Banjarmasin dipimpin Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan dan disaksikan oleh para tersangkanya. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 329,25 gram dan 17 butir pil ekstasi yang dimusnahkan ini adalah hasil pengungkapan kasus selama beberapa bulan terakhir dari 28 tersangka. Yang kita bisa musnahkan sebanyak 339,25 gram dan
17 butir ekstasi. Ada tangkapan ekstasi sebenarnya ini ada kom industri. Jadi ekstasi itu dicetak oleh bandar atau mungkin yang mencetak industri yang memang mereka campurannya dengan sabu. Ini lebih bahaya karena lebih menggerogoti daripada daging atau paru atau mungkin jantung. Karena kita lihat kalau memang sabu aja, jadi kalau ditaruh di daging yang sapi atau daging mentah itu kebakar, tembus ya. Nah, ini bahaya. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan cara dilarutkan air deterjen, kemudian dimasukkan ke dalam septic tank. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darla dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD akan menyalurkan bantuan logistik dan menurunkan 10 personel untuk evakuasi korban bencana banjir di Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis hari ini. Penyaluran bantuan sosial tersebut akan difokuskan di Kabupaten Katingan yang dianggap terdampak banjir paling parah. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo mengatakan personel yang dikerahkan untuk mengevakuasi korban banjir di Kalteng akan dilengkapi dengan perahu karet, tabung oksigen, dan jaket keselamatan. Sedangkan bantuan logistik yang disalurkan untuk korban banjir diantaranya makanan, selimut, perlengkapan bayi, dan obat-obatan. Sebanyak 300 dus. Kemudian kita berikan selimut sebanyak 100 pieces. Kemudian personel yang kita kirim 10 orang. Jadi rekan-rekan dari BPBD termasuk perahu karet dengan perlengkapannya, tabung oksigen, kemudian jaket keamanan, jaket untuk renang bukan di air, kemudian jaket dan keperluan lainnya lah dalam rangka membantu. Rencana insya Allah besok siang kita akan berangkat ke Katingan. Kemudian diperkirakan ya beberapa hari lagi di sana. Paling tidak kita membantu semampu kita lah. Edi Wibowo menambahkan, personel BPBD yang dikerahkan membantu korban banjir di Kalteng adalah personel pilihan yang memiliki kemampuan mumpuni untuk melakukan penyelamatan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Diduga tidak memiliki izin, pabrik kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu ditutup dan disita polisi. Menanggapi mural yang menyentil, Wali Kota Banjarmasin menyatakan ia tidak anti kritik. Masih PPKM level 4, PTM di Kota Banjarmasin kembali ditunda. Tulisan dan lukisan dinding atau mural yang menyentil pemerintah kembali bermunculan di Kota Banjarmasin. Meski sempat dihapus oleh Satuan Polisi Pawang Praja Satpol PP Kota Banjarmasin, mural berisi kalimat satir atau menyindir kembali bermunculan di sejumlah kawasan di kota berjuluk Seribu Sungai ini. Menanggapi mural yang menyentil itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan ia tidak anti kritik sehingga keberadaan mural tersebut tidak menjadi masalah baginya. Ketika aku beri ruang kena untuk mural, pasti yang mengkritik grafiti, mural sebagai vandalisme, itu pasti akan bereaksi. Nah, jadi kira ya itulah, di kota ini kan ada
yang pro ini, pro itu. Kalau secara umum muralnya membangun aja orang pasti aman-aman aja, tidak masalah. Kalau yang kayak UMKM sama restoran itu gimana? Paling potensi? Misalnya di restoran itu ada space di halaman parkir. Nah, itu bisa dikerjasamakan. Oh, ini siap, pada kami siap mau di mural apa gitu. Bandung, Semarang. Kembali ke mural yang mungkin ada kritik apa segala macam, Ada masalah. Artinya ada tindakan atau? Saya kira asalnya bagus saja, tidak ada masalah. Ibnu Sina menambahkan pemerintah Kota Banjarmasin siap menerima kritikan dan saran dari masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan kritik dan saran untuk pemerintah Kota Banjarmasin melalui aplikasi e-Lapor. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Banjarmasin kembali ditunda. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, PTM untuk SD dan SMP harus ditunda kembali karena PPKM di Kota Banjarmasin masih berstatus level 4. Menurutnya syarat bagi daerah untuk menggelar PTM yakni berstatus level 2 dan 3. Kita masih evaluasi. Rencananya kalau memang level 3 kemarin ditetapkan kita akan buka untuk pelaksanaan PTM di sekolah-sekolah, tetapi dengan memaksimalkan vaksinasi. Jadi proses vaksinasinya kan sudah memasuki usia 12 sampai 17 tahun ini. Kemarin sudah mulai vaksinasi merdeka, sudah masuk ke anak-anak sekolah SMP. Dan mudah-mudahan dalam 2 pekan ke depan kita sudah juga memvaksin untuk anak-anak sekolah. Sekalian persiapanlah katakanlah begitu untuk PTM setelah status kita betul-betul dilakukan sampai tanggal 20, walaupun tetap seminggu kan dievaluasi. Ibnu Sina menambahkan meski PTM kembali ditunda, pemberian vaksin COVID-19 untuk pelajar dan guru di Kota Banjarmasin tetap dilaksanakan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Bupati Kabupaten Tapin Arifin Arpan meresmikan Gedung Perpustakaan Umum Rantau baru pada Rabu siang. Gedung perpustakaan umum tersebut dilengkapi dengan layanan berbasis teknologi, sehingga pengunjung yang mencari bahan pustaka bisa lebih mudah mendapatkannya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin Zainal Abidin mengatakan, gedung perpustakaan umum dibangun dengan dana alokasi khusus DAK tahun 2020 sebesar 9 miliar rupiah. Kalau yang untuk tahun 2022 itu kurang lebih 3 miliar. Yang di 2022 itu untuk apa Pak itu Pak? itu untuk penyempurnaan bangunan, terus layanan pembinaan Kadisa, karena sebenarnya perpustakaan ini cakupan yang lebih penting di samping ini. Cakupan itu maksudnya artinya seluruh masyarakat Kabupaten Tapin itu menikmati bacaan. Jadi kami di samping melayani di sini kami juga keliling. Nah, jadi masyarakat yang jauh, misalnya sebagai contoh di Batalas itu kami datangi. Nah, jadi kadang mungkin seluruh masyarakat Kabupaten Tapin itu kesini yang jauh-jauh itu, jadi kami yang mendatangi. Itu terjadwal kan Pak? Itu jadwal itu tergantung permintaan dan tergantung kemampuan kita, karena orang terbatas kita. Peralatan terbatas, mobilnya cuma satu. Cuma satu ya mobil. Itu setiap Bupati Tapin Arifin Arpan berharap gedung perpustakaan umum berbasis teknologi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Dalam rangka kita meresmikan penggunaan pemanfaatan kantor perpustakaan dan kearsipan di Rantau. Nah, kemudian kita berharap dengan keberadaan tadi sesuai dengan arahan dan sambutan kami, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kerjasamakan dengan Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, supaya kan misalnya kunjungannya itu kan lebih banyak.
Nah maksud saya kalau isinya kunjungan lebih banyak itu paling tidak nanti besok-besok kan kita kalau apa ada yang diminta sedikit agak mudah. Artinya kan jalan. Manusia orang datang kada, ada babi bintang kali. Kita kan tadi banyak aja nih salah satu aja di perpustakaan aja arsipannya belum. Nah arsipan itu kan harus ada tempat yang strategis ya itu ada lemarinya apa penanganan keamanan dan itu kan keadaan boleh dibuka kecuali yang punya orang banyak kepentingan arsip itu pada mudah kayak buku kita punya apa baca buku. Untuk meningkatkan minat pengunjung, Dispersip akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin agar pelajar memanfaatkan fasilitas dan layanan yang tersedia di perpustakaan ini. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Diduga tidak memiliki izin, pabrik kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu ditutup dan disita polisi. Menanggapi mural yang menyentil, Wali Kota Banjarmasin menyatakan ia tidak anti kritik. Masih PPKM level 4, PTM di Kota Banjarmasin kembali ditunda. Festival Sepak Bola Legend usia 45 tahun Piala Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 yang berlangsung di lapangan SKB Mula Warman Banjarmasin Tengah telah memasuki babak semifinal. Pertandingan sepak bola yang berlangsung dengan protokol kesehatan ketat tersebut mempertemukan All-Star Kalsel melawan All-Star Talat dan Barito Putra Legend melawan Togap FC. Manajer pelatih Togap FC Togap Siregar mengatakan, di laga semifinal ini pihaknya menurunkan para pemain andalan. Ia berharap pandemi COVID-19 yang sedang melanda lekas berakhir, agar persepak bolaan di tanah air khususnya di Kalsel dapat aktif kembali. Seleksi Pak ini pemilihan pemain sudah jauh-jauh hari sudah disiapkan. Jadi direncanakan dari sebelum pertandingan dimulai 1-2 bulan sudah siapkan. Untuk tanggapan sendiri Bang terhadap persepak bolaan di Banjarmasin di tengah pandemi ini seperti apa mungkin? Kita mengharapkan pandemi segera berakhir dan persepak bolaan bangkit kembali ya kan. Mungkin ada tips-tips khusus nih untuk menghadapi Barito Legend hari ini Bang? Untuk tipsnya menurut saya soliditas tim kami cukup baik aja. Mungkin kalau dari segi taktik mungkin Barito lebih menguasai kan karena lebih senior. Tapi optimis untuk menang hari ini ya Bang? Ya, insya Allah bisa menang lah. Di sisi lain, penyerang Barito Putra Legend Agus menyatakan dalam laga semifinal ini pihaknya bermain lebih kompak, gembira, dan semangat untuk memperebutkan tiket emas ke babak final. Pada persiapan pada pagi hari ini seperti biasa, kita semuanya terutama jaga istirahatnya, kemudian juga seperti biasa jaga kekompakan, kemudian dalam main bola ini disampaikan dari coach kita juga pemain Bang Fran menyampaikan bahwa kita main bola harus happy, harus senang. Jadi kita bisa menikmati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tip-tip khusus untuk tim semifinal ini? Oh ya, tentunya untuk semifinal ini satu yaitu tadi bahwa kita main bola harus senang. Kemudian yang kedua tetap jaga kekompakan dalam tim ini.
untuk terus kita bisa memenangkan pertandingan ini. Pada laga semifinal ini, Alstar Kalsel berhasil menaklukkan Alstar Tala dengan skor 4-1, sedangkan Barito Putra Legend menang telak dengan skor 6-1 dari Togab FC. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Ada juga tekniknya usut-usutannya, nah emang ada yang bisa patah lainnya gitu nah. Atau ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan angetnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Jual partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130, bisa 125, 2.500 kanannya segede. Isinya 50 batang lah. 50 batang. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlan dari Batola.
yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakannya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah, langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia, dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga Desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Diduga tidak memiliki izin, pabrik kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu ditutup dan disita polisi. Menanggapi mural yang menyentil, Wali Kota Banjarmasin menyatakan ia tidak anti kritik. Masih PPKM level 4, PTM di Kota Banjarmasin kembali ditunda. Ditkrimsus Polda Kalsel menutup dan menyita pabrik kelapa sawit milik PT Ladang Rumpun Subur Abadi di Desa Bayansari Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa lalu.
Perusahaan ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa izin. Polisi pun menutup aktivitas dan menyita perkebunan kelapa sawit seluas 2.300 hektar milik perusahaan di bawah grup Minamas ini. Setelah dipasangi garis polisi pada Selasa siang lalu, ratusan karyawan di pabrik ini pun diminta meninggalkan kantor mereka. PT LSI, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, kami penyidik di Treskrim Sus Polda Kalsel melakukan serangkaian penanganan penyidikan. Jadi hari ini kita melakukan penyidikan berupa upaya paksa, penyitaan dan penggeledahan terhadap objek yang dipersangkakan. Pelanggarannya apa ini? Pelanggarannya menggunakan terus menduduki kawasan hutan tanpa ada dokumen atau tanpa ada izin. Jadi sebelumnya kita sudah dengan ahli melakukan overlay pengukuran. Dari situ kita dapat hasil bahwa PT LSI berada di kawasan hutan. Itu gambarannya seperti itu. Udah berapa lama dia menduduki ini? Udah berapa? Dari tahun 95. Dari tahun 95. Penyitaan pabrik dan kebun kelapa sawit ini mengagetkan ratusan karyawan karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Untuk sementara waktu karyawan dari perusahaan ini dirumahkan dan menunggu hasil dari proses hukum. Ada pengumuman nggak dari perusahaan? Tidak karyawan ada seperti apa? pemberitahuan sebelumnya. Oke. Terus nih diliburkan atau gimana nih sementara nih? Karena pabrik disita nih. Kalau sementara sepertinya mungkin libur kayaknya Pak. Libur dulu ya. Atau mungkin ada kegiatan tapi tidak ada kegiatan aktif, hanya pembersihan atau apa. Terus gimana nih perasaan ibu dengan kondisi seperti ini? Sedih Pak. Sedih ya. Tidak ada ini, belum ada apa ya untuk kedepannya. Belum ada rencana ya? Belum ada rencana. Manajemen PT Ladang Rumpun Super Abadi menolak memberikan keterangan karena alasan tidak berwenang. Perusahaan kelapa sawit yang telah beroperasi sejak tahun 1999 ini mempekerjakan sekitar 500 karyawan untuk divisi pabrik dan perkebunan. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Polresta Banjarmasin menggelar pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 329,25 gram dan 17 butir pil ekstasi pada Rabu siang. Pemusnahan narkoba digelar di Mapolresta Banjarmasin dipimpin Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan dan disaksikan oleh para tersangkanya. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 329,25 gram dan 17 butir pil ekstasi yang dimusnahkan ini adalah hasil pengungkapan kasus selama beberapa bulan terakhir dari 28 tersangka. Yang kita bisa musnahkan sebanyak 329,25 gram dan 17 butir ekstasi. Ada tangkapan ekstasi, sebenarnya ini ada kom industri. Jadi ekstasi itu dicetak oleh bandar atau mungkin yang mencetak industri yang memang mereka campurannya dengan sabu. Ini lebih bahaya karena lebih menggerogoti daripada daging atau paru atau mungkin jantung. Karena kita lihat kalau memang sabu aja, ini kalau ditaruh di daging yang sapi atau daging mentah itu kebakar, tembus dia. Nah, ini bahaya. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan cara dilarutkan air deterjen kemudian dimasukkan ke dalam septic tank. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD akan menyalurkan bantuan logistik dan menurunkan 10 personel untuk evakuasi korban bencana banjir di Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis hari ini. Penyaluran bantuan sosial tersebut akan difokuskan di Kabupaten Katingan yang dianggap terdampak banjir paling parah.
PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo mengatakan personel yang dikerahkan untuk mengevakuasi korban banjir di Kalteng akan dilengkapi dengan perahu karet, tabung oksigen, dan jaket keselamatan. Sedangkan bantuan logistik yang disalurkan untuk korban banjir diantaranya makanan, selimut, perlengkapan bayi, dan obat-obatan. Sebanyak 300 dus, kemudian kita berikan selimut sebanyak 100 pieces. Kemudian personel yang kita kirim 10 orang, jadi rekan-rekan dari BPBD, termasuk perahu karet dengan perlengkapannya, tabung oksigen, kemudian jaket keamanan, jaket untuk renang bukan di air, dan jaket dan keperluan lainnya lah dalam rangka membantu. Rencana insya Allah besok siang kita akan berangkat ke Katingan. Kemudian diperkirakan ya beberapa hari lagi di sana. Paling tidak kita membantu semampu kita lah. Edi Wibowo menambahkan, personel BPBD yang dikerahkan membantu korban banjir di Kalteng adalah personel pilihan yang memiliki kemampuan mumpuni untuk melakukan penyelamatan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Foya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.